Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siska Amalia Putri. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai sosiologi komunikasi massa. Untuk yang pertama, sosiologi komunikasi massa adalah cabang ilmu sosiologi yang mempelajari tentang hubungan antara media massa dan masyarakat serta dampaknya terhadap kehidupan sosial masyarakat. Seorang komunikator yang memiliki daya tarik dapat mempengaruhi bagaimana isi pesan yang disampaikan dan diterima oleh halayak luas. Contohnya seperti seorang pembawa berita acara yang terlihat karismatik, nada pembicaraannya yang lugas, dan mimik muka yang terlihat meyakinkan. Itu dapat menarik perhatian masyarakat dan menumbuhkan kepercayaan terhadap isi pesan yang disampaikan. Tidak hanya itu, komunikator yang memiliki daya tarik juga dapat dilihat dari penampilan yang rapi. Hal ini dapat dilihat dalam praktik komunikasi massa seperti penyiar radio ataupun public figure yang menjadi duta sebuah produk ataupun pesan. Aristoteles membahas 3 jenis retorika atau pendekatan dalam berkomunikasi yang dapat diterapkan dalam komunikasi media massa. Yang pertama ada etos. Pendekatan ini menekankan bahwa seorang komunikator itu harus memiliki karakter yang baik dan kredibel supaya isi pesan yang disampaikan dapat diterima oleh halayak. Kedua ada logos. Pendekatan ini menekankan pada isi atau pesan yang disampaikan. Jadi seorang komunikator media massa harus mampu menyampaikan isi atau pesan dengan logika yang baik dan jelas agar dapat dipahami oleh halayak. Ketiga ada patos. Pendekatan ini menekankan pada emosi atau perasaan halayak. Jadi seorang komunikator media massa harus mampu membangkitkan emosi dan perasaan halayak agar isi pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Teori kategori sosial dalam halayak komunikasi massa menyoroti pentingnya memahami bagaimana faktor-faktor sosial seperti status sosial, etnis, gender, dan kelompok sosial mempengaruhi persepsi atau respon halayak terhadap media, sehingga dapat menjadi landasan dalam merancang strategi komunikasi yang lebih efektif. Teori uses dan gratification. Teori ini menekankan pada peran aktif individu dalam mengonsumsi atau menggunakan media, entah itu media massa ataupun media sosial, untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan individu. Contohnya saya sebagai seorang mahasiswa yang menggunakan atau mengonsumsi media sosial sebagai tidak hanya untuk hiburan saja, tetapi sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan saya dalam mengerjakan tugas ataupun mendapatkan informasi terkait perkuliahan. Contohnya seperti saya kalau sedang dalam menggunakan media sosial itu mencari referensi tentang berbagai jurnal untuk kebutuhan tugas saya, terus alat untuk mewadahi kebutuhan akan konten yang saya buat, dan juga sebagai pembelajaran daring atau online. Segitu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.